Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Sukri Aldi, mahasiswa PPG Batch 2 Guru S1 dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 254216010605 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 19 Takengon pada materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina kelas 10. Berikut ini ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, di sini kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silahkan dimulai doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Kira-kira semua siswa kita hadir atau ada yang tidak hadir? Nah, di dalam materi ini kita belajar dulu masalah materi sebelumnya berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan seperti itu. Nah, dari materi tersebut kira-kira bersinambungan nggak antara amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri dengan pergaulan bebas? Ya, betul, sangat berkaitan sekali, karena di dalam pergaulan bebas itu ada yang dilarang dalam amal ma'ruf nahi mungkar tersebut, karena ada perbuatan yang salah. Kira-kira bagaimana tentang pergaulan bebas itu? Apakah kira-kira haruskah kita mempelajari materi tersebut? Ya, karena di dalam pergaulan bebas itu identik dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari asesmen Dionistik menunjukkan bahwa 90% dari peserta didik sudah dapat memahami contoh-contoh perilaku pergaulan bebas maupun zina. Nah, seperti itu. Bagaimana kira-kira contohnya pergaulan bebas itu? Salah satu contoh adalah minuman keras. Ya, betul. Minuman keras. Kira-kira ada yang lain? Berzina, Pak. Iya, berzina. Kemudian tawuran. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, 95% belum mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, dari hal sedemikian, nantinya kita akan membahas masalah Al-Quran dan hadis itu tersendiri. Oke, lanjut ke nomor 3. 100% peserta didik menyatakan bahwa materi ini sangat penting dipelajari. Karena maraknya dari pergaulan bebas itu merusak generasi-generasi muda akibat dari pergaulan bebas itu. Karena seringkali berduaan di antara keduanya, bukan muhrimnya sendiri. Kan seperti itu. Nah, contoh kira-kira dari hal tersebut, berduaan, kemudian
menyentuh yang bukan muhrimnya. Oke, coba dulu perhatikan setelah membuat nama tadi, nama kelompok dan anggota. Orientasinya, coba semuanya yang buka HP-nya, buka di situ link berita. Di situ sudah ada tuh, coba diperhatikan. Di situ bacalah artikel berita yang tertera di bawah ini. Yang kedua, bacalah ayat Al-Quran dan hadis di bawah ini. Bapak ingin dari kalian mendiskusikan dari hasil kelompok kalian di meja tersendiri saja. Coba dulu kalian diskusikan masing-masing di antara kalian setiap kelompok, apa kira-kira yang menjadi hal terpenting. Hal pertama, dari link berita tersebut ayat Al-Quran dan hadis yang telah dibaca di atas, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan perilaku pergaulan bebas dan zina. Jawabannya adalah, zina adalah perbuatan persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis dan balik, tetapi tidak terkait oleh akad pernikahan yang menurut syariat Islam. Keduanya diharamkan dalam Islam karena dianggap keji, membawa dampak negatif, dan merupakan dosa besar. Pertanyaan nomor 2. Jelaskanlah contoh-contoh perilaku yang termasuk dalam perilaku pergaulan bebas dan zina. Contoh perilaku pergaulan bebas adalah melakukan seks bebas, melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, penyalahgunaan narkoba, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, mengonsumsi minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, tawuran, terlibat dalam perkelahian atau konflik fisik antar kelompok, tindakan kenakalan remaja lainnya seperti balap liar atau pemborosan uang untuk kesenangan semata. Contoh perilaku zina. Zina mata, memandang lawan jenis dengan perasaan hawa nafsu. Zina hati, berkhayal atau memiliki pikiran yang senang tentang lawan jenis tanpa ikatan sah. Zina lisan, berbicara dengan lawan jenis yang bukan muhrim dengan perasaan senang. Zina tangan, sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis bukan muhrim dengan perasaan senang atau hawa nafsu. Zina kaki, melangkahkan kaki menuju lokasi yang mengarah pada perbuatan zina, mengkonsumsi dan memproduksi pornografi, kegiatan konsumsi atau pembuatan konten seksual yang tidak sah. Seringkali di kalangan remaja yang mengikuti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku rusak lainnya yang dilakukan tanpa kontrol dan tanpa memikirkan akibatnya. Kelompok 2 mana? Ciri-ciri pergaulan bebas tidak sesuai norma. Perilaku ini melewati batas-batas norma yang ada di masyarakat, baik norma kesusilaan, agama maupun hukum. Tidak terkendali, perilaku ini bersifat lepas, tidak memiliki batasan, dan seringkali dilakukan di luar kontrol orang tua atau lingkungan sosial yang sehat. Merusak diri sendiri dan lingkungan. Tindakan seperti seks bebas, narkoba, dan mabuk dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu, serta menimbulkan masalah sosial bagi keluarga dan masyarakat. Tidak memiliki tujuan, perilaku ini seringkali hanya menghabiskan waktu tanpa adanya tujuan dan pandangan Silakan dari kelompok. Menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan keracunan narkoba. Dampak kedua, masalah pendidikan, menurunnya prestasi belajar, sering membolos dan putus sekolah. Dampak ketiga, masalah sosial, rusaknya hubungan keluarga, timbulnya masalah sosial.
gangguan ketertiban masyarakat. Dampak keempat, masalah hukum. Terlibat dalam tindakan kriminal dan melanggar hukum yang berlaku. Informasi dari kelompok 2, satu ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Baik, di sini saya akan menjawab ayat yang berkaitan dengan zina. Ayat yang berkaitan dengan zina adalah surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan mungkar. Suatu yang akan menimpa diri kita dari pergaulan bebas. Karena di dalam pergaulan bebas itu tidak hanya identik dari hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, tetapi ada hal yang lain menjadi dasar tersebut dari segi ketika mata. Tujuannya mata itu untuk apa? Untuk melihat. Ya, melihat. Yang dilihat itu tentunya hal-hal yang sifatnya negatif. Dan kemudian tangan. Nah, tangan itu biasanya kelakuannya jahat. Nah, biasanya kalau tangan kanan untuk makan dan satu hal-hal yang baik. Tetapi salah dipergunakan memegang yang bukan muhrimnya. Nah, yang selanjutnya kaki. Kaki itu pun sering sekali menjadi alasan dasar, menjadi contoh. Karena melangkah ke tempat yang salah. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Silakan. Ya, kurangi pergaulan bebas. Nah, kurangi pergaulan bebas supaya ya tidak terjerumus. Pak, kira-kira yang lain apa setelah kita mempelajari? Pendapat saya sangat perlu karena banyak dampaknya yang merusak pada kesehatan fisik dan mental, merusak nilai-nilai sosial dan agama. Dari beberapa materi yang Bapak jelaskan sama kalian, kira-kira apa kendalanya ketika pembelajaran ini? Oke, mantap. Kalau tidak ada kendala. Ingin bertanya, Pak. Dalam kita pergaulan bebas, Pak, apakah keluar malam itu akan mempengaruhi kita, Pak? Ya, itu tentu sekali, nak, dalam pergaulan bebas karena tidak ada perlindungan dari keluarga karena posisi keluar di tengah malam. Dampaknya itu terutama tidak adanya tadi perlindungan, apalagi cewek. Tentu biasanya kalau cewek itu harus ada pendampingan. Bebas ini sangat berdampak buruk, apalagi pada usia remaja yang masih sangat rentan, Pak Gah. Justru dari itu kita dapat menjauhi pergaulan bebas ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan dan kesan kalian terhadap materi tersebut? Dalam pembelajaran kita tadi, kita sudah mempelajari tentang pergaulan bebas. Jadi kita dapat mendapatkan, kita bisa supaya kita mengurangi pergaulan bebas, kita agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman kepada teman-teman yang positif, hindari teman-teman yang berpengaruh. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, begitulah kira-kira. Berikan tepuk tangan dulu. Sebelum berakhir ini materi pembelajaran sudah Bapak akan mengarahkan di antara kalian untuk selesai mata pelajaran. Di antara kalian coba ketua kelas mengarahkan doa penutup pelajaran kita. Doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sadaqallahul azim.